Pemerintah Malaysia melegalkan penggunaan ganja untuk keperluan medis dengan sejumlah ketentuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan kembali, bisakah Indonesia melakukan hal yang sama? Pemerintah Malaysia menyatakan impor dan penggunaan ganja dalam keperluan medis diperbolehkan asal memenuhi aturan. Aturan yang dimaksud adalah importir dan produsen harus terdaftar dan mendaftarkan produk yang mengandung ganja kepada BPOM-nya Malaysia, yaitu DCA. Konsumen yang juga ingin mendapatkan produk tersebut harus dapat rekomendasi dari tenaga medis seperti dokter, dan membelinya juga harus lewat apoteker yang punya lisensi A. Di balik anggapan buruk dari penyalahgunaan ganja, ternyata banyak manfaat yang ditemukan pada penggunaan ganja untuk medis. Di antaranya untuk mengatasi glukoma atau penyakit yang merusak saraf optik sehingga bisa membuat kebutaan. Lalu kandungan cannabidiol dalam ganja juga disebut-sebut bisa mengurangi sel kanker. Dan kandungan cannabidiol juga bisa mengurangi rasa nyeri seperti pada multiple sclerosis, lalu juga pada nyeri saraf dan infeksi usus. Penggunaan ganja dalam medis bisa berbagai cara. Contohnya bisa dihirup dengan alat yang namanya vaporizer. Bisa juga dimakan dicampur dalam masakan. Lalu bisa juga dioles dalam bentuk minyak atau krim, ditetes di atas lidah sampai diminum. Cara mana yang paling efektif tergantung rekomendasi dokter, harus melihat dari kebutuhan dan kondisi pasien. Di balik manfaat penggunaan ganja untuk medis, ada juga loh efek sampingnya. Yang ringan seperti mata merah, mual, halusinasi, sampai depresi. Yang berat, ganja bisa menyebabkan ketergantungan dari pasien. Lalu detak jantung kita bisa berdetak 20 sampai 50 kali lebih cepat dari kondisi normal. Dan yang terakhir, massa tubuh kita ini bisa turun drastis sehingga kita bisa terkena penyakit osteoporosis. Mungkin hal-hal ini nih yang ngebuat legalisasi ganja untuk medis di Indonesia belum disahkan. Terus gimana dengan Indonesia? Humas Badan Narkotika Nasional bilang, sampai dengan saat ini memang ganja belum dilegalkan baik untuk konsumsi individu maupun keperluan medis. BNN juga bilang, kalau sampai ganja untuk medis dilegalkan, bakal ada sulit pengawasannya di masyarakat. Sampai saat ini DPR RI juga belum terus mensahkan ataupun membahas undang-undang mengenai legalisasi ganja untuk medis. Jadi walaupun di Malaysia udah lampu hijau, di Indonesia masih jauh kayaknya guys. Legalisasi ganja untuk medis di Indonesia memang selalu penuh pro dan kontra. Ada yang memang membuktikan manfaat karena sains, ada juga yang takut karena penyalahgunaannya. Beberapa negara di seluruh dunia yang telah melegalkan ganja untuk keperluan medis sebetulnya bisa menjadi studi kasus penentuan kebijakan baru di Indonesia.